Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Ikhwati fillah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bisa berkumpul dengan sahabat dan keluarga, beserta nikmat yang lain yang tentunya sangat banyak Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, yang tidak kufur nikmat, sehingga Allah tambahkan segala kebaikan kepada kita. Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah berikan kemudahan kita dalam menggapai mimpi-mimpi kita. Allah berikan kemudahan kita dalam merealisasikan cita-cita kita semuanya. Yang kedua, tak lupa kita hadiahkan salam salawat kita kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita semuanya bisa mengenal Islam, ya, bisa mengenal indahnya ukhuwah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa berittiba, mencontoh sunnah-sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah memasuki Ramadan di pekan yang ketiga atau di 10 hari yang terakhir, ya, 10 hari yang terakhir. Maka hari ini insyaallah juga sudah hari ke-23, sebentar lagi kita berbuka. Ramadan semakin hari semakin berlalu, ya. Artinya hari demi hari sudah kita lalui dan tidak terasa sudah hari yang ke-23. Makanya jangan sampai lena, ya, jangan sampai kita kemudian terpedaya dengan keadaan ini. Hendaknya kita betul-betul efektif dalam memanfaatkan waktu kita. Karena al-waktu kas-saif, ya. Jadi ibarat pedang waktu itu. Waktu adalah ibarat pedang. Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka kita akan selamat dari waktu ini. Tetapi ketika kita kemudian terlena dengan keadaan, dengan waktu, maka bukan tidak mungkin kita malah naudzubillah bisa mendapatkan akibat yang kurang baik daripada waktu ini. Makanya ada sabda baginda Nabi yang sangat famous, ya, sangat popular, yang semuanya kita juga sudah paham. Berarti barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia dikatakan beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka dia dikatakan merugi. Tetapi barang siapa hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka dikatakan celaka. Ini kita cek amalan kita hari ini sama kemarin baik mana? Apakah sama dengan kemarin atau lebih jelek? Kalau sama dengan kemarin, kita sebenarnya rugi. Tapi kalau lebih jelek dari kemarin, naudzubillah, ya. Maka teman-teman sekalian, waktu yang Allah berikan ini mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Lebih-lebih di 10 hari terakhir kita berikhtiar untuk mengejar Lailatul Qadar, ya. Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Qur'an inna anzalnahu, ya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Kita bayangin tuh, kalau kita baca Quran pada malam hari itu, berarti kita baca Quran
kurang lebih selama 83 tahun 4 bulan. Sanggup nggak kita baca Quran selama itu? Oke, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Satu hadiah dari Allah untuk umatnya Muhammad. Kenapa? Karena kita ini umat Rasul, usianya tidak sampai seperti umat-umatnya terdahulu, seperti contohnya umatnya Nabi Nuh yang usianya ratusan tahun ya. Nuh itu kan, Nabi Nuh ini usianya lebih dari 900 tahun. Sangat lama, sangat panjang. Umatnya Rasulullah, kita tahu baginda Nabi usianya berapa? 60 berapa? 62 atau 63? 63 tahun ya, tidak lama gitu. Ya kita tidak jauh dari baginda Nabi. Kalau ada lebihnya ini bonus gitu. Baik, ya ini sekedar mengingatkan saja di kesempatan sore hari ini supaya kita tidak terperdaya dengan waktu. Ikhwati fillah, kita lanjutkan. Kita ingin coba mengkaji satu hadis Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang ke-9 kali ini. Maaf, Ustaz pilihkan tematik. Ini tidak urut dari hadis pertama sampai dengan kedua, ketiga. Seharusnya ini hadis keempat ya, tetapi ini kita pilihkan hadis yang tematik aja, yang standarnya untuk kita lihat. Yang punya catatan hadis Arba'in silahkan dibuka. Di aplikasi HP banyak ya. Di aplikasi silahkan di-download, nanti bisa dikerjakan atau bisa dipelajari, disimak. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya, matanya aja coba Ustaz ulangi ya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ada yang sudah hafal hadis ini? Hadis ke-9 ada yang sudah hafal? Ya, ini artinya saya bacakan dari Abu Hurairah ya. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian melaksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini bisa dicek dalam Sahih Bukhari nomor 7288 dan Sahih Muslim di nomor 1337. Fatifillah. Sekarang mari kita lihat, mari kita kemudian pelajari hadis ini. Teman-teman sekalian, Rasulullah menyampaikan apa yang aku larang hendaklah kalian hindarinya, ya. Kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Ada sebuah ungkapan yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah larang ini mutlak harus kita hindari. Larangan tidak boleh tawar. Wah, ini saya belum bisa meninggalkan, saya lakukan dulu nggak bisa. Tapi ketika perintah, maka ini bisa kita mastata'tum ya, semampu kita. Contoh larangan berzina. Mau nggak mau, setuju tidak setuju, kita harus menghindarinya. Larangan minum khamr. Nggak boleh kita nawar dikit aja, nggak boleh. Ya. Tetapi ketika perintah, maka boleh ya semampu kita. Kalau kita belum bisa mengerjakannya ya kita kerjakan semampu kita. Akhwat yang belakang ada masalah? Halo, fokus dulu ya. Oke. Ini live Ustadz ya. Baik. Ini kita lihat syarahnya. Yang pertama ya, pelajaran pertama atau syarah dari hadis ini yang pertama adalah
wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita ini wajib menghindari seluruh apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi larangan Allah, ya, larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW. Makan daging babi, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti ini larangan, kita hindari. Apalagi contohnya membunuh yang membunuh semut boleh nggak? Larangan ya, ini dilarang oleh Rasulullah ya, termasuk. Kalau membunuh cicak boleh, kalau semut nggak boleh. Kecuali ada beberapa hal yang mungkin semut itu dirasa mengganggu dan lain sebagainya yang sudah ini kita singkirkan ya. Kemudian apalagi contoh larangan memakan harta anak yatim ya, memakan harta anak yatim nggak boleh. Korupsi boleh nggak? Nggak boleh. Korupsi waktu boleh nggak? Nah, sekarang korupsi bukan cuma harta ya, bisa korupsi waktu. Contoh begini, korupsi waktu. Antum datang ke sekolah harusnya jam berapa? Jam 6:30 udah harus di sekolah. Tapi sebelum itu atau setelah datang kalian adalah jam 7:45. Korupsi nggak? Korupsi 1/4 jam tuh. Antum pulang sekolah harusnya jam berapa? Jam 3. Jam 3 kurang 15 sudah gaib, sudah nggak ada di kelas. Ini korupsi nggak? Korupsi. Hati-hati tuh. Antum harusnya di pondok sore hari setelah sekolah di pondok, aktivitas di pondok. Tiba-tiba kalian keluar tanpa izin, korupsi nggak? Korupsi. Hati-hati tuh. Malam hari lapar, keluar cari makanan, tapi nggak izin. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, seperti itu. Ya, belajar. Kita dalam belajar boleh nggak kita ini kemudian meremehkan ustadz-ustadzah? Nggak boleh kan? Siapapun ustadz-ustadzahnya kita wajib untuk mendengarkan. Di rumah boleh nggak kita membantah orang tua? Nggak boleh. Ketika orang tua menasihati, perintah kita sikap kita bagaimana? Mendengarkan. Ketika ayah atau ibu ini menasihati, maka kita dengarkan. Yang jauh dari orang tua, ada video call ya. Sudah berjumpa dengan orang tua kalian video call? Sering ya? Sering. Yang di rumah nggak aja, di rumah nggak sering lagi ya. Setiap hari ketemu. Yang di sini seringnya pakai video call, insyaallah. Jadi apa yang dilarang Nabi, maka ini kita mutlak untuk meninggalkannya, nggak boleh tawar. Ya Nabi, saya belum bisa. Ya dulu ada sahabat ya. Dulu ada sahabat yang suka mencuri. Dia suka mencuri ya. Kemudian dia nawar sama Rasulullah. Ya Rasul, saya itu belum bisa untuk tidak meninggalkan maksiat ini. Boleh nggak saya melakukannya? Gitu. Kata Rasul apa? Boleh, asalkan satu hal yang kamu nggak boleh. Apa? Nggak bohong. Oke Rasul, saya sepakat. Jadi pulang. Nah, setelah pulang dia mau nyuri. Oh iya, saya ini kalau mau nyuri, nanti kalau saya ditanya Rasul, saya bohong gimana coba? Akhirnya nggak jadi nyuri. Mau zina. Oh ya, nanti kalau zina, kalau ditanya Rasul gimana saya bohong? Padahal saya nggak boleh bohong. Wah, nggak jadi zina. Akhirnya dia apa? Dia tidak jadi melakukan kemaksiatan yang biasa dia lakukan. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, syarah yang kedua adalah siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. Perintah Allah ya, perintah Rasulullah. Yang kita tidak mampu melaksanakan sepenuhnya, maka sebagian saja. Contoh apa? Zakat mal. Kalau kita punya kewajiban, kita hitung ternyata kita sudah mampu, keluarkan. Tapi kalau ternyata hartanya belum ada, jangan maksa. Ya, tapi kemarin ada sebuah contoh yang luar biasa ya. Kalian kenal Stephen nggak? Yang viral kemarin. Ya, siapa dia? Seorang mu'alaf ya, baru saja masuk Islam. Dia jual rumah-rumahnya, dijual mobil-mobilnya, terkumpul uang sejumlah 12 miliar. Bayangin.
disedekahkan semuanya. Dibelikan APD, dibelikan hand sanitizer, diberikan sarung tangan, diberikan sembako dan dibagi kepada yang membutuhkan. Ini mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam langsung sedekahnya luar biasa, berapa? 12 miliar. Insyaallah. Luar biasa. Fantastis. Ya. Dan banyak contoh-contoh terdahulu bagaimana ya? Contohnya Abu Bakar. Ini menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa Abu Bakar. Umar, berapa Umar? Setengahnya. Insyaallah. Setengah harta yang dia miliki disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak ada apa-apanya sepertiganya Abu Bakar, enggak ada. Yes. Berapa sih? Kita berapa sedekah kita? Kalau ada dompet, ada uang di dompet kita 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 2 ribu, 1000, yang kita ambil yang mana? 1000-nya 2, 1000-nya aja 2. 1 masih bagus, 2 udah kucel. Yang kita ambil yang bagus apa yang kucel? Yang kucel, masukin kotak amal, pluk. Itu kita, Masya Allah. Makanya berikhtiar ya untuk lebih baik. Ya, kita punya resolusi. Apa resolusi kita di 10 hari terakhir ini? Kita punya planning ke depan, 1 tahun ke depan. Maka saatnya kita merancang doa-doa kita, Ifafidillah. Ya, merancang doa-doa kita, merancang strategi skenario kita untuk menggapai kehidupan kita di dalam dunia dan akhirat kita, insya Allah. Kalau biasanya 1 hari kita 1 juz, besok mulai setelah Ramadan, ya Allah, Bismillah, saya ingin 1 hari 2 juz. Setidaknya. Kalau biasanya ya Rob, saya ini datang terlambat sholat jamaah, besok sebelum adzan saya sudah di masjid. Gitu dong. Kalau biasanya saya sekolahnya terlambat, ya Allah, besok sebelum jam 6:30, sebelum apel dimulai, saya sudah hadir di sekolah. Itu yang keren. Bisa? Insya Allah ya. Jadi apa yang kedua tadi, kalau kita mampu mengerjakan perintah-perintah Allah secara keseluruhan, sebisa mungkin ya. Haji kita sudah mampu belum? Belum mampu, Ustaz. Tapi harus ikhtiar, nabung dari sekarang, tabungan haji. Sekarang haji 25 tahun, Bang. 25 tahun sekarang haji. Zaman antum nanti berapa? 50 tahun. Yang mau jadi haji Ustaz, sekali berangkat yang furoda itu luar biasa itu, 250 juta bayarnya. Punya uang sih nggak apa-apa, langsung berangkat, nggak pakai antri, pakai visa khusus. Ya, baik, itu yang kedua. Jadi mengerjakan perintah Allah semampu kita. Kalau kita bisa, kita kerjakan. Kalau belum bisa ya ini beda dengan tadi yang larangan. Larangan itu mutlak kita tinggalin. Sepakat? Ya. Yang ketiga, Allah tidak akan membebankan, ini syarah yang ketiga ya. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah tidak akan membebani kita dengan keadaan kita ini sesuai dengan keadaan kemampuan kita. Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah jelas tuh. Kalau kita kemudian dibebani sebuah beban ujian oleh Allah, berarti kita masih kuat. Kalau udah insya Allah cukup ya Allah, nggak kuat lagi, sudah mentok gitu, itu masih kuat. Allah punya takaran pada kita. Nah teman-teman sekalian, segala beban hidup kita, ya keadaan kita, beban ini akan terasa ringan kalau kita ini dekat dengan Allah. Tapi kalau kita ini jauh dari Allah, dikasih ujian sedikit kita akan merasa berat. Maka syarat kuncinya supaya kehidupan ini indah untuk kita lalui, ya deket-deketan sama Allah ya. Deket-deket sama Allah. Jangan jauhin Allah. Syaratnya begitu. Kita deketin Allah, ya. Minta sama Allah, menghibah sama Allah, curhatnya juga sama Allah. Saat sujud tumpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bahasa Indonesia ya. Sujud kita ngomong bahasa Indonesia batal. Tapi kalau kalian doa dalam bahasa Arab boleh. Batin aja boleh dibatin. Allah nggak tahu ya yang kita rasakan. Saat kalian bangun di tengah malam, minta untuk kalian, minta untuk orang tua kalian, teman-teman kalian semuanya, seluruh kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Tuh.
Saat ya Allah, hari ini saya merasa berat. Beratnya apa? Saya berat menahan rindu. Rindu gitu ya. Rindu kepada siapa? Kepada ayah dan ibu. Yang di sini ya, yang di rumah udah sering ketemu ya. Sangat bersyukur yang di rumah, yang di sini juga bersyukur. Apapun keadaan kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Nah, yang keempat, syarah yang keempat adalah perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Ya. Perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Jadi kita misalkan sholat itu mudah nggak sih? Bagi kita mudah nggak? Bagi kita sekarang mudah ya. Tapi kalau dalam keadaan sakit sulit nggak? Hah? Sulit ya. Apalagi sakitnya kita berat gitu. Sholat harus wudu. Ya, wudu ya. Kalau kita mampu kan mudah wudu. Tapi kita menjadi sulit kalau kemudian kita ini kena sakit. Sakitnya meriang, misalkan demam. Kalau kena air tambah meriang. Maka kan perkara yang kemudian mudah tadi tidak gugur kan? Karena keadaan kita yang sulit. Maka tetap kita laksanakan sholat dengan cara kita tayamum. Diganti wudunya dengan tayamum. Maka kita perlunya belajar fikih juga ya. Belajar fikih. Ya. Zakat fitrah hukumnya apa? Wajib ya. Di setiap diri. Syarat wajibnya apa dia? Kalau dia punya stok bahan makan sampai dengan besok ya. Hari raya besok ya. Udah punya stok bahan pangan, maka dia wajib. Tapi kalau nggak ada sama sekali dia nggak punya kewajiban. Malah dia wajib menerima zakat. Nah, itu. Yang kelima ya, syarahnya adalah menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. Menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi kita ini menghindari keburukan dulu daripada kita mendatangkan kemaslahatan. Contoh ya. Sekarang ini kan lagi musimnya corona ya. Kan susah kalau kita mau belajar bareng. Padahal kemaslahatan kan belajar bareng kan kemaslahatan ya. Bareng-bareng di kelas, bareng-bareng di pondok itu kan kemaslahatan. Nah, kita sekarang ini lebih mengutamakan menolak keburukannya. Kalau kita hadirkan semuanya di pondok, di kelas, maka yang terjadi bisa jadi ada masif dalam penularan virus corona. Makanya kemudian ada study atau work from home ya, study from home, belajar dari rumah. Agar apa? Agar keburukan-keburukan corona itu tidak masuk kepada kita. Kita ini terhindar dari penyakit. Makanya kemaslahatan yang namanya belajar bareng tadi itu sementara kita tinggalkan dulu ya, kita ganti dengan belajar daring, belajar online. Karena apa? Kalau kemudian datang ke sini bareng-bareng ya, belajar di sini bareng-bareng, dikhawatirkan akan mendatangkan kemadharatan atau keburukannya lebih banyak. Itu contohnya ya, contohnya itu ya, satu aja contohnya. Kemudian teman-teman di nomor 6, syarah yang nomor 6, larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat. Kena lagi deh. Larangan untuk saling bertikai. Tidak boleh kita ini saling bertikai, bermusuhan. Tidak. Ya, kita ini tidak boleh ya mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari berturut-turut. Kalau kita ini mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari berturut-turut, maka amalan-amalan kita ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jangan mendiamkan saudaranya. Saya di pertemuan kemarin sudah menyinggung tentang hadis yang la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini ada lagi nih. Ini nggak boleh kita ini saling bertikai, saling bermusuhan, saling diem-dieman nggak boleh, ya, diem-dieman nggak boleh. Dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat, anjuran kita untuk membina ukhuwah, tuh, ya teman-teman sekalian yang di rumah, yang di pondok, semuanya saja kita hendaknya terus berupaya untuk mempercantik kualitas diri kita. Satu di antaranya hikmah puasa ini, kita nggak boleh marah ya, nggak boleh marahan. Yang marahan segera baikan. Kalau belum segera baikan, ya segera baikan pokoknya, ya. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7, syarahnya adalah wajib mengikuti Rasulullah SAW, taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Jadi kita wajib mengikuti Rasulullah. Maka ada sunnah-sunnah Rasul, ya, sunnah-sunnah baginda Nabi, dari mau tidur sampai dengan tidur lagi. Kalau mau tidur sunnahnya apa? Kita wudhu dulu ya, betul? Terus apa? Nah, sholat 2 rakaat. Terus tidur. Baca, ya, semaksimal mungkin ya, baca apa? Fatihah. Terus apa? Awal surat Al-Baqarah. Terus ayat kursi. Terus akhir surat Al-Baqarah, terus Ikhlas, Falak, Anas, ya, terus zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Tiupkan, usapkan ke seluruh tubuh, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur. Insyaallah kita tidak akan diganggu oleh namanya jin, sihir-sihir, buhul-buhul tidak akan bisa masuk pada kita. Yang sering bersahabat dengan jin ya, halo. Ini bisa kita untuk mengusir mereka. Ruqyah mandiri juga bisa. Kemana-mana nih. Kalau kalian mau ruqyah mandiri, tak tahu caranya, itu bacakan itu tadi, bismillah ya, Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah, ayat kursi, Ikhlas, Falak, Anas. Tiupin, kemudian diusapin yang mana yang kena gangguan itu. Insyaallah setiap hari kita akan mampu untuk melewatinya, insyaallah ya. Terus sunnah Rasul yang lain apa? Menjaga kebersihan, istinja yang benar, ya, wudunya yang benar, ya, hukum-hukum kita harus belajar. Apalagi kalau sunnah puasa tahu ya, mengakhirkan sahur, apalagi mengawalkan buka, terus bersedekah, memperbanyak tilawah Al-Quran, termasuk beriktikaf. Ini ada iktikaf nggak di pondok? Ada ya, banyak pesertanya. Ya, Ustadz? Satu. Ya apa-apa. Ini sebagian iktikafnya di rumah karena kondisi COVID-19 ini. Ya, yang terakhir, Al-Hafidh berkata, dalam hadis ini terdapat isyarat untuk menyibukkan diri dengan perkara yang lebih penting yang dibutuhkan saat itu ketimbang perkara yang saat tersebut belum dibutuhkan. Jadi kita hendaknya memperhatikan prioritas. Lebih penting untuk saat ini kita apa sih? Kita saat ini lebih penting untuk beribadah kepada Allah ya, 10 hari yang terakhir. Maka maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Agar apa? Agar Ramadan kita tidak sia-sia. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian dari Ustadz. Intinya sekaligus ini pertemuan terakhir untuk kajian online ya. Pekan depan sudah tidak ada lagi. Dari awal Ustadz memberikan kajian, mohon maaf kalau ada 1-2 hal yang tidak pas, ada kesalahan dalam Ustadz menyampaikan. Itu semuanya datang dari diri pribadi Ustadz semua ya. Jadi kalau ada kata-kata yang menggores hati antum semuanya, saya mohon diikhlaskan ya, dimaafkan ya, baik yang di pondok di sini maupun yang di rumah. Mohon maaf, ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Semuanya ini hanya Ustadz tujukan untuk apa? Perbaikan diri kita semuanya. Dan kalau ada kebaikan itu 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diberikan jalan, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha.
kita pilih fujur atau takwa. Kalau fujur mengarah kepada mana? Neraka. Ketakwaan mengarah kepada surga. Maka hendaklah kita memilih kepada ketakwaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.